Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang pengendalinya mulai masuk akumulasi di sekitar harga atas dan saat ini harganya mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham INKP. INKP hari Jumat kemarin ditutup naik 0,91% ke harga 8.350. Cara pergerakan jika kita perhatikan INKP itu tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini INKP mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat INKP sempat turun menyentuh sekitar 7.800 yang memang merupakan support yang sebelum juga beberapa kali menahan penurunan dari saham INKP. Setelah menyentuh 7.800, INKP pelan-pelan mulai bangkit. Saat ini berhasil naik di atas 8.000. Dan sebenarnya zona 8.000 sampai 8.100 ini belum terkonfirmasi break. Dan setelah berhasil rebound, bisa kita lihat INKP saat ini mencoba untuk naik di atas 8.300. Dan untuk 8.300 ini belum juga terkonfirmasi break. Dan di atasnya bisa kita lihat ada resisten EMA50 yang saat ini tepat di 8.500. Jadi secara pergerakan ada potensi untuk mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan kalau pemberitaan bahwa tambah pengaruh APP serok 30 juta saham INKP di sekitar harga 9.000 per lembar saham. Jadi kita baca sekilas dari pemberitaan ini, pengendalinya melakukan transaksi pada tanggal 14 Agustus kemarin di sekitar harga 9.000. Jadi di sekitar harga atas, pengendali melakukan akumulasi saat ini harga lumayan bawah. Dan jika kita lihat broker summary, asing satu minggu terakhir sudah mulai masuk, harga mulai bergerak naik. Kenaikan hari Jumat walaupun tidak sampai 1% ini terpantau ada akumulasi. Sehingga minggu depan saya lihat INKP masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA50. Tapi tetap harus diperhatikan apabila mencoba naik di atas garis EMA50 150 masih gagal, INKP belum terkonfirmasi akan mulai reversal. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat mengetes 8.500, INKP berhasil rebound tapi mencoba naik di atas garis EMA50 150 ternyata gagal. Ini belum terkonfirmasi akan mulai uptrend dan ternyata masih melanjutkan low. Dan memang saat ini ada potensi untuk naik, tapi tetap kita harus lihat konfirmasi apakah berhasil break garis EMA50 150. Tapi saat ini apabila teman-teman sudah punya di sekitar 8.000, bisa hold terus dengan target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar 8.500 atau garis EMA50-nya. Atau hold terus selama 8.000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 8.800 atau malah di sekitar 9.000 sampai 9.100. Selama 8.000 tidak terkonfirmasi break. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, INKP menurut saya masih bisa dipantau tapi wait and see kembali di sekitar 8.300. Jika terpantau minggu depan INKP masih kuat berada di atas 8.300, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek tetap sama di 8.500 sampai maksimal 8.800 untuk target swingnya. Dan jika terpantau ternyata besok atau satu minggu ke depan INKP ternyata gagal bertahan di 8.300 dan mulai melemah, coba tunggu kembali di sekitar 8.000 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saudaranya saham Tekim bisa kita lihat cara pergerakan Tekim juga trennya saat ini sudah mulai downtrend. Jadi sebelumnya Tekim bergerak sangat uptrend, sempat beberapa kali mengetes support EMA50 masih bisa bertahan, tapi selalu tertahan di harga 9.000 sehingga terbentuk double top dan mulai ada tanda-tanda reversal. Dan setelah itu bisa kita lihat turun bawah garis EMA50, mengetes garis EMA150 bisa rebound, tapi karena garis EMA50 sudah berubah jadi resisten, tertahan dan malah turun menembus garis EMA150. Dan saat ini jika kita perhatikan, Tekim menyentuh 7.200 bisa bertanda rebound, tapi saat ini masih mencoba untuk naik di atas zona resisten di sekitar 7.500 sampai 7.600. Dari satu minggu ini Tekim mencoba break ini masih gagal. Jadi hari Jumat masih ditutup bertahan di 7.475. Dan untuk Tekim jika kita lihat broker summary, satu minggu terakhirnya memang asing juga terpantau mulai masuk. Dan jika kita lihat di broker summary pada perdagangan hari Jumat ini terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk Tekim cara pergerakan saat ini masih belum oke. Memang mulai sideways tapi jika terpantau minggu depan mencoba naik di atas zona ini masih gagal, maka Tekim saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju support 7.200 sampai 7.000. Jadi apabila mau entry paling lama wait and see dulu. Apalagi di atas zona ini masih ada resisten kuat di garis EMA150 di 7.800 dan garis EMA50 di sekitar 7.975 sampai 8.000. Jadi Tekim secara teknikal hati-hati ada beberapa resisten kuat di atas yang bisa menahan kenaikan dari saham Tekim. Oke, sekarang saya coba update saham ASCI yang bisa kita lihat saatnya sudah
mencapai target di garis EMA 140. Karena sebelumnya bisa kita lihat minggu lalu atau minggu ini ICE masuk watchlist kami bareng teman-teman member dari awal minggu dari tanggal 12 sampai tanggal 16, karena memang terpantau secara pergerakan sudah mulai membaik karena ini sudah bersih naik di atas garis EMA 50 dan ada akumulasi. Dan satu minggu ini bisa kita lihat ICE berhasil lanjut naik dan sudah mencapai target di garis EMA 150 dan target berikutnya yang terdekat di harga 5.000 yang merupakan resistensi psikologis. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ICE pada saat break garis EMA 50 atau 4.700, ICE menurut saya saat ini masih layak untuk di hold karena ada potensi untuk mulai bangkit dan uptrend kembali. Dan bisa kita perhatikan untuk ICE asing, jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir sudah terus masuk akumulasi. Jadi salah satu alasan kami masukkan ke watchlist karena memang asing sudah terus masuk, dan di broker summary pun bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar. Karena masih terus ada akumulasi dan cara teknikal sudah bersih naik di atas garis EMA 50, maka cara trend ini akan mulai membaik. Oke, jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya wait and see dulu untuk buy on breakout apabila berhasil break 5.000 atau tunggu terkoreksi kembali ke sekitar 4.800 atau di sekitar garis EMA 50 di sekitar 4.660 untuk entry saham ICE apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah sebelumnya. Selanjutnya saham ELSA juga jika kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 0,41% ke 492 dan secara teknikal juga sebenarnya masih oke. Bisa kita lihat ELSA sempat terkoreksi mengetes garis EMA 50 150 tapi setelah itu bisa rebound naik lumayan tinggi mendekati harga 550 walaupun belum sempat menyentuh, baru sekitar 545 ELSA mulai melemah. Tapi pada saat melemah mengetes garis EMA 50 bisa kita lihat ELSA masih bisa bertahan dan rebound. Tapi pada saat rebound mengetes kembali 500, ELSA gagal break karena 500 saat ini sudah berubah menjadi resistensi psikologis. Sempat melemah tapi belum sempat menyentuh 480, baru di sekitar 486 ELSA saat ini mencoba untuk bangkit. Dan secara tren jam merah ELSA sebenarnya masih oke. Dan hari Jumat masih naik 0,41% ke 492. Dan untuk ELSA jika kita lihat broker summary, satu minggu ini memang asing terpantau mix, ada yang distribusi, ada yang akumulasi dalam beberapa hari terakhir. Tapi di broker summary pada perdagangan hari Jumat ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk ELSA menarik karena saat ini mulai bangkit dari support EMA 50 dan di atas 480. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 480 ke bawah, saat ini masih layak untuk di hold. ELSA saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 500. Dan apabila berhasil break maka ELSA akan mulai uptrend kembali apabila berhasil break 500 dan masih ada potensi untuk kembali naik menuju 550. Jadi ELSA saat ini karena berada di tengah-tengah support dan resisten, teman-teman bisa pantau untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 480 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan untuk teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah, mungkin bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.